Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, mari kita tingkatkan belajar kita, semangat kita, motivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam mempelajari mata pelajaran kali ini. Ini adalah awal perjuangan anak-anakku sekalian untuk mempelajari materi-materi selanjutnya. Jadi anak-anakku sekalian, hadirkan motivasi, hadirkan semangat dalam diri kita supaya apa yang kita pelajari itu mampu kita pahami dan mampu kita dalami. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu diharapkan siswa mampu mengidentifikasi pembagian kekuasaan dalam pemerintahan negara. Adapun materi kita kali ini yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Kemudian, sistem pembagian kekuasaan negara. Arti kekuasaan, kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Sebagai organisasi kekuasaan, negara memiliki banyak kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Kekuasaan negara menurut John Locke. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. 3. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Sedangkan kekuasaan negara menurut Montesquieu Trias Politica. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. 3. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Ini adalah konsep kekuasaan di Indonesia. Negara Indonesia menerapkan konsep pembagian kekuasaan karena di antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif terjalin koordinasi dan kerjasama. Contohnya dalam pembuatan undang-undang, DPR bekerja sama dengan Presiden. Jadi, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 Ayat 1 menegaskan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memegang kekuasaan dan membentuk undang-undang. Sedangkan kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Sampai di sini materi kita, nanti di pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.